Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Yang saya hormati Bapak Dosen Budi Wicaksono MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farina Falajari, kelas 1D Manajemen Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan memulai presentasi bahasa Indonesia saya. Pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berlandaskan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis. Berlandaskan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap ada, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Penalaran induktif. Penalaran induktif dapat juga diartikan sebagai proses penalaran dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan tertentu untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjelaskan fakta. Dalam hal ini, penalaran induktif dikategorikan menjadi dua macam, yakni induktif sempurna dan induktif tidak sempurna. 1. Induktif sempurna. Induktif sempurna dapat dinyatakan bahwa peneliti atau observer melakukan penyelidikan suatu objek atau individu atau hal dalam kelasnya tanpa satupun yang meleset, dengan cara menyeluruh. Dari hasil penyelidikan, peneliti kemudian mengambil kesimpulan yang sifatnya umum. Misalnya, peneliti akan menguji apakah jeruk di satu keranjang manis semua atau tidak. 2. Induktif tidak sempurna. Induktif tidak sempurna dapat dinyatakan bahwa peneliti tidak membutuhkan suatu objek, individu, atau hal untuk diselidiki, semuanya dengan cara tidak menyeluruh. Peneliti cukup mengeksplorasi sebagian dari subjek yang menjadi bagian dalam kelasnya. Misalnya, bebek butuh makan, ayam butuh makan, bangau butuh makan. Jadi disimpulkan semua binatang butuh makan. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif atau deduksi diartikan sebagai metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran deduktif dapat juga diartikan sebagai proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum mengenai apa yang diketahui untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode ini dipakai dalam berpikir yang menerapkan hal-hal yang sifatnya umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang sifatnya khusus. Argumen-argumen deduktif peralihan dari kumpulan premis yang ada yang dianggap benar hingga sekumpulan kesimpulan yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar. Misalnya, semua mahasiswa ialah manusia. Nina ialah mahasiswa, jadi Nina ialah manusia. Ciri-ciri penalaran. 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. 2. Sifatnya analisis. Dari proses berpikir, analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. 3. Rasional. Artinya adalah apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Tahap-tahap penalaran. 1. Timbul rasa sulit baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat sulit, mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. 2. Kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. 3. Timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi, atau teori. 4. Ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau data. 5. Menguatkan pembuktian tentang ide-ide tersebut dan menyimpulkan melalui satu keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan. Syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. Apabila seorang individu ingin melakukan penalaran, tentunya bertujuan untuk menemukan kebenaran. Kebenaran tercapai jika ketentuan-ketentuan dalam menalar sudah terpenuhi. 1. Penalaran bertolak dari pengetahuan yang telah dimiliki suatu individu terhadap benar atau salah sesuatu. 2. Dalam penalaran, pengetahuan yang menjadi dasar konkulasi adalah premis. Jadi simpulkan sebuah premis haruslah benar. Premis benar meliputi hal-hal yang benar baik secara formal maupun material. Formal diartikan sebagai penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari ketentuan-ketentuan berpikir yang tepat.
Sedangkan material diartikan isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis yang tepat. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.